Pagi Bu, pagi. Halo sahabat Forum Gerakan Literasi Nasional atau FGSLN. Kenalin, aku Rini dari SMK Negeri 2 Klaten. Tungguin! Kali ini aku akan bercerita sehariku menjadi Satgas Literasi dan bagaimana saja kesadaran literasi siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten yang terdapat di sekolahan. Yuk ikuti keseruannya! Jadi Pak Waro, terkait dengan literasi nih Pak. Jadi seperti apa sih Pak perkembangan dan kesadaran literasi siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten Pak? Ya, dari perkembangan literasi di SMK Negeri 2 Klaten, terutama untuk para anak-anak siswa kita, ya cukup menggembirakan. Apalagi di masa pandemi ini dengan penerapan pembelajaran jarak jauh atau online, maka mereka bisa dengan leluasa menggali informasi dari berbagai sumber, terutama melalui internet, ya, sehingga akses mereka untuk mendapatkan informasi, terutama materi-materi pembelajaran ini lebih leluasa. Di samping tetap kita sediakan buku-buku teks yang bisa mereka baca, bisa mereka pakai, tetapi dengan tetap mengembangkan protokol kesehatan. Jadi intinya literasi di SMK 2 Klaten tetap berjalan dengan baik, bahkan cenderung. Tapi apakah fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Klaten ini sudah memenuhi kebutuhan literasi siswa Pak? Jadi untuk kebutuhan literasi siswa, terutama untuk buku ini sudah kita penuhi, jadi mungkin sudah mencapai 90% dari standar yang ditetapkan, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi jenis bukunya. Ini sudah dikatakan mencapai 90%, sehingga siswa tidak perlu khawatir, segala informasi ataupun pengetahuan yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini tersedia di perpustakaan. Di samping itu juga kita menyediakan dengan semacam e-book begitu ya, yang bisa diakses melalui internet untuk melayani pembelajaran jarak jauh. Ini juga sudah kita sediakan, baik yang itu kita beli dari penyedia ataupun yang dibuat sendiri oleh bapak guru. Geser. Sorry ya, baru gabung. Oh iya, nggak apa-apa, langsung gabung aja. Ya. Hari ini aku bertugas sebagai Satgas Literasi. Sebelum aku bertugas, aku mengambil kertas literasi yang nantinya akan digunakan untuk rangkuman buku bacaan. Kegiatan membaca buku ini dilakukan sebelum memulai pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita akan memulainya dengan membaca buku yang kalian bawa pada pagi hari ini. Ya, buku yang kita baca adalah buku non pelajaran, tulis buku fiksi. Nanti akan dibantu dengan Mbak Rini. Mbak Rini akan membagikan kertas literasi, dan setelah kalian membaca, silakan bisa direview, dicatat di buku literasi. Tujuan dari pembiasaan membaca buku sebelum pembelajaran dimulai adalah untuk meningkatkan minat baca siswa. Akhir-akhir ini banyak siswa yang minat bacanya sangat kurang. Dengan pembiasaan membaca 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai akan meningkatkan kegemaran untuk membaca. Dan buku yang dibaca adalah buku selain buku pelajaran. Karena kita tahu bahwa buku adalah jendela dunia. Hai. Hai. Ini, lihat. Oh iya, oke. Kelas tadi. Coba ya dilihat ya. Iya. Oh ya ini.
Bagus. Yaudah, kita langsung aja mulai diskusinya. Langsung ya. Oke. Kan ini kita ada 5 mading ya. Nah, sekarang kita memikirkan tema dari masing-masing mading ini. Jadi nanti kita memikirkan tema nanti untuk masing-masing mading. Nah, dari sepengetahuan saya, saran saya COVID-19 dan kayak penyuluhan manfaat dari vaksin gitu ya. Kalau dari saya, sepengetahuan saya, mungkin dari teman-teman. Oh iya, kalau kan di sekolah kita kan ada siswa yang buat market kan. Nah, semisal marketnya itu kita pasang di mading aja gimana? Biar siswa lain tuh juga mengetahui informasi tentang market gitu. Oke, nanti kita sampaikan ke teman-teman yang bikin market ya. Oke, sepertinya udah aja diskusinya ya. Iya. Segera dibagikan materinya ya ke kelas-kelas. Siap. Oke. Halo teman-teman. Wah, Jadi, barusan ada sih. jadi gini, aku kan habis diskusi sama teman-teman kita ada rencana minta bantuan ke kalian. Gimana kalau market yang kalian bikin ini kita pasang di mading? Jadi teman-teman yang lainnya itu bisa belajar tentang market lah dan seputarnya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Oh, boleh aja. Kita malah senang kalau teman-teman yang lainnya itu dapat belajar market. Beneran? Iya. Wah, terima kasih banyak ya. Kira-kira mading akan diganti minggu depan. Kemungkinan market akan juga dipasang minggu depan. Oke, siap. Akan segera kami selesaikan. Makasih ya. Jadi kali ini aku lagi ada di kantin kejujuran nih. Kantin kejujuran letaknya di depan masing-masing kelas. Semua siswa bisa meletakkan dagangannya di meja yang telah disediakan. Dan siapapun bisa loh membelinya. Kemudian uangnya bisa diletakkan di kotak uang yang telah disediakan. Tujuan dari kantin kejujuran ini guna melatih kejujuran siswa dan melatih siswa untuk berwirausaha, serta mengelola masing-masing keuangan kelas secara bersama. Saat jam istirahat seperti ini, selain digunakan para siswa untuk bercengkrama dengan teman, sebagian memanfaatkan waktu istirahatnya untuk membaca buku di kelas. Koleksi-koleksi buku dikelola mandiri oleh siswa kelas. Buku bisa dari donasi sukarela yang ingin meletakkan koleksi bukunya di pojok baca, dan juga iuran kas kelas yang digunakan untuk membeli buku. Pojok baca kelas dibuat senyaman mungkin agar semakin banyak yang tertarik membaca. Hai, lagi baca buku apa nih? Jadi, inilah pojok baca yang disediakan sekolah untuk siswa membaca buku. Koleksi buku di pojok baca sekolah lebih bervariatif, yaitu buku-buku non-pelajaran. Tujuan tersedianya koleksi buku selain buku pelajaran supaya siswa juga mendapatkan pengetahuan ataupun variasi cerita baru guna memperkaya referensi bacaannya. Perpustakaan di SMK Negeri 2 Klaten mudah diakses oleh siswa. Tempatnya rapi, tenang, sehingga nyaman digunakan siswa untuk membaca maupun mengerjakan tugas. Siswa pun dengan mudah meminjam koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia juga banyak, dari buku pengetahuan, pengetahuan jurusan, hingga buku-buku fiksi. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang. Waktu saya tadi lihat-lihat keliling itu, koleksi bukunya tambah banyak ya? Iya, di sini setiap tahun kita mengadakan pembelian buku untuk menambah koleksi perpustakaan. Lalu, buku-bukunya itu apa aja sih Bu? Buku-buku perpustakaan di sini digolongkan menjadi 3. 1, buku referensi, seperti buku ensiklopedia seperti ini, ada kamus, itu termasuk buku referensi. Yang kelompok yang kedua adalah buku-buku fiksi, seperti ini, termasuk novel, buku-buku cerpen.
Dan yang paling banyak adalah buku-buku teks. Itu adalah buku pelajaran yang bisa kalian pakai untuk belajar. Wah, ternyata lengkap banget ya Bu, buku-buku di sini. Lalu kalau saya mau pinjam buku itu tata caranya bagaimana Bu? Kamu bisa datang ke perpustakaan, kemudian kamu mengambil kartu anggota ada di sebelah sana, kemudian nanti kamu memilih buku yang akan kamu pinjam. Setelah itu, kamu membawa ke meja pelayanan di sebelah situ, nanti akan dilayani oleh petugas, dimasukkan ke dalam aplikasi Simple Purpose. Setelah itu, kamu bisa membawa pulang buku yang kamu pinjam, maksimal 2 buku, dan maksimal peminjamannya selama 2 minggu. Oh, jadi gitu cara pinjam bukunya, Bu. Lalu, pastinya juga ada jam-jam operasional ya? Ini perpustakaannya buka jam berapa, Bu? Perpustakaan ini buka mulai pukul 7 pagi dan tutupnya jam 15.30 sore. Di sekolah, selain siswa mendapatkan kemudahan mengakses koleksi buku pelajaran maupun non-pelajaran, sekolahan juga menyediakan fasilitas penunjang literasi lainnya. Sekolah juga memfasilitasi siswa dengan lab bahasa untuk menunjang literasi media digital. Lab bahasanya pun sudah didukung dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti adanya headphone untuk pelajaran yang membutuhkan audio, proyektor untuk guru menerangkan materi, sehingga siswa dapat memperhatikannya dengan seksama. Selain adanya lab bahasa, terdapat juga lab kimia. Di saat yang berbeda, di lab kimia sedang berlangsung kelas belajar kimia. Selain sekolah menyediakan fasilitas literasi baca tulis, sekolah juga menyediakan fasilitas lab kimia yang digunakan siswa untuk belajar tentang pengetahuan sains. Banyak peralatan penunjang yang bisa digunakan siswa untuk belajar tentang sains. Oh iya, aku tadi tuh udah ketemu loh sama teman-teman yang baru buat maket. Mereka setuju maketnya dipasang di mading. Justru mereka malah senang karena maket mereka bisa buat belajar teman-teman yang lain. Aku juga sudah memberitahu kelas-kelas lain untuk jadwal dan tema mading yang akan mereka buat. Oke, kalau gitu ayo kita kerjain madingnya. Yuk. Oh iya teman-teman, hari ini kan ada ekstra tari. Yuk kita ikutin. Ternyata capek juga ya Bu? Iya, tapi seru kan? Seru banget. Terus ngomong-ngomong aku mau tanya nih, gimana sih pelaksanaan ekstra tari ini di sekolah kita? Iya, jadi pelaksanaan ekstra tari di SMK Negeri 2 Klaten ya, itu sebenarnya kan ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu ini tari tradisional, lalu yang kedua itu tarian kontemporer. Seperti apa itu tarian kontemporer? Iya, tarian kontemporer itu perpaduan antara tari tradisional sama tari modern, Rindu. Oh, iya. Jadi untuk yang terakhir itu jenisnya tari modern. Tari modern iya, juga jadi, ada? Iya, jadi kayak Korean gitu, K-pop kayak gitu ya. BTS seperti itu. Terus apa sih tujuannya ada ekstra tari di sekolah kita itu? Iya, jadi tujuan ekstra tari di SMK Negeri 2 Klaten itu jadi agar siswa itu selain mereka mengetahui tentang pengetahuan kejuruan, mereka juga mengetahui tentang budaya mereka sendiri. Jadi budaya Jawa itu kan salah satunya tarian tradisional ya. Jadi mereka kan nanti menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki keahlian kejuruan dan cinta budaya Jawa. Benar. Di sekolah, selain ada pojok baca kelas,
pojok baca sekolah, perpustakaan, dan ruang publik hadir juga loh. Pojok baca umum. Baik siswa SMK Negeri 2 Klaten ataupun masyarakat luas bisa loh mengakses buku di sini. Tujuannya supaya masyarakat bisa membaca buku dengan gratis. Baik buku pengetahuan, buku pelajaran, ataupun buku fiksi lainnya. Demikian inovasi pengembangan GLSM di SMK Negeri 2 Klaten. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat kalian. Terima kasih. Salam literasi. Ayo membaca.